Salam, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara pelayan dan anggota jemaat di seluruh GKP Resort Maranatha yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kuasa kasih Allah menyertai Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu, kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kita pada hari Minggu yang indah ini, kita persembahkan kepadanya, mempersiapkan waktu bersekutu dengannya dalam ibadah Minggu yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, marilah saudara-saudara sebentar memfokuskan pikiran untuk mengikuti video khotbah ini, pesan-pesan dari Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, menggapai kehidupan kita satu minggu ke depan. Namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sambut sabda Tuhan dengan menyambut berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah kita hari Minggu ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, dengan tema berusaha memelihara kesatuan roh. Mari kita ikuti saudara-saudara pembacaan nas tersebut. Saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Setelah itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian nas khotbah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Surat Efesus ini terbagi dalam dua bagian besar, sekedar untuk informasi pengetahuan umum tentang surat Efesus. Bagian pertama pasal 1 sampai dengan 3 menggumuli kebenaran iman Kristen dan fungsi gereja dalam rencana karya Allah. Bagian yang kedua pasal 4 sampai dengan ke-6 bagan mengenai tugas yang harus dilakukan oleh warga gereja agar gereja dapat melakukan peranannya dalam rencana Allah. Pokok pikiran dalam surat Efesus ini adalah kepada dunia yang porak-poranda ini, Tuhan Yesus telah membawa jalan menuju persekutuan melalui iman dalam Yesus Kristus. Tugas gereja adalah memberi ketakannya ke seluruh dunia ini. Maka Rasul Paulus menyampaikan ciri-ciri yang seyogianya dimiliki oleh semua orang Kristen di seluruh dunia ini, yaitu persekutuan, perdamaian, saling menolong, saling mengasihi, sebagai kebalikan daripada dunia yang sudah porak-poranda karena kekuatan yang saling berlawanan dan penuh dengan kedengkian maupun dendam. Ibu bapak warga jemaat Tuhan yang terkasih, bagian pertama, hidup orang Kristen harus sesuai dengan panggilan Kristen. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya hidup orang Kristen bila bersekutu dalam gereja Kristen. Hal ini nampak lewat sifat-sifat yang kita cantumkan berikut ini. Butir yang pertama, kerendahan hati. Di dalam bahasa Yunani disebut tapeino prosuno. Tapeinos artinya rendah hati.
menggambarkan sejenis tanaman yang rendah menjalar. Sifat kerendahan hati itu berasal dari pengenalan diri dan hidup yang mengikuti Kristus. Apabila tolak ukur yang kita pakai adalah sesama kita, maka kita akan melihat keunggulan kita sendiri-sendiri. Maka di dalam melihat keunggulan diri sendiri itulah susah dijalin persekutuan dan persatuan. Jadi kepuasan diri itu tergantung dari tolak ukur yang kita pakai. Kemudian butir yang kedua, sifat lemah lembut. Aristoteles mendefinisikan mengenai praustes adalah sifat penengah antara sangat pemarah dengan tak pernah marah. Artinya, marah pada saat yang tepat dan tidak pernah marah kalau tidak pada waktunya. Inilah ciri khas besar yang kedua dari warga jemaat yang sejati. Ia senantiasa terkendalikan oleh Allah. Butir yang ketiga, panjang sabar. Dalam bahasa Yunani, makrotomia. Makrotomia mengandung dua pengertian. Pertama, menggambarkan semangat yang pantang menyerah. Seperti kesabaran Kristiani pantang menyerah walau harus menderita. Semangat yang tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan. Semangat yang tetap bertahan sampai akhir. Kedua, makrotomia adalah kesabaran kepada sesama yang selalu menolak untuk membalas dendam. Semangat yang mampu menerima penghinaan dan sakit hati. Maka semangat makrotomia adalah semangat yang mampu menghadapi siapa saja dengan penuh kesabaran. Air relevansi jika ada kesempatan kita untuk membaca kitab kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian bisa mencatatnya pada Rom 2 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 16, 1 Petrus 3 20, 2 Petrus 3 ayat 15. Sekali lagi Roma 2 ayat 4, 1 Timotius 4 16, 1 Petrus 3 20, 2 Petrus 3 ayat 15. Butir yang keempat, kasih. Di dalam istilah bahasa Yunani kita mengenal 4 kata untuk kasih, yaitu eros, philia, storge, dan agape. Eros adalah kasih antara pria dengan wanita. Philia adalah kasih antara orang-orang terdekat dan yang bersahabat. Storge adalah kasih dalam kaitan kekeluargaan atau familiar. Agape adalah kasih berlandaskan pengorbanan. Arti yang sebenarnya dari agape adalah kebajikan yang tidak dapat dihalangi. Inilah kasih yang dimiliki oleh Tuhan Allah, dan itulah kasih yang seyogianya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Keempat ciri besar kehidupan Kristen itu dan sifat-sifat itu, yaitu kerendahan hati, kelembah lembutan, kesabaran, dan kasih, sesungguhnya tercakup dalam ciri khas kelima, yaitu damai sejahtera atau damai, yang dapat mengikat kesatuan yang kudus dan menjadi ciri khas gereja yang sejati. Bagian kedua yang 4 sampai dengan 7. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan dasar-dasar persekutuan Kristen, yakni satu tubuh. Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala gereja. Otak tak dapat bekerja dengan tubuh yang terpecah-pecah kecuali ada satu kesatuan yang terkoordinir dalam satu tubuh. Maka kesatuan gereja amat penting untuk kepentingan pekerjaan Kristus. Dasar yang kedua, satu roh. Jika roh atau nafas tidak ada dalam tubuh, maka tubuh itu mati. Demikian dalam gereja, nafas kehidupan gereja adalah Roh Kudus atau Roh Kristus. Roh Kristus harus tetap berdiam dalam gereja supaya gereja itu bisa bergerak, dinamis, bertumbuh, sampai menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dinikmati oleh dunia ini. Butir ketiga, satu pengharapan dalam panggilan. Dalam kekristenan, semua warganya menuju satu tujuan. Inilah suatu rahasia besar persekutuan Kristen. Tujuan perjalanan Kristen adalah surga yang kekal.
4. Satu Tuhan. Pengakuan gereja purba, Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2:11. Orang Kristen secara bersama-sama dipersatukan dalam Kristus, sebab mereka adalah milik atau hamba dari satu Tuhan ataupun satu Raja. Yang kelima, satu iman. Iman di sini adalah janji penyerahan diri yang sejati dari orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Semua orang Kristen diikat menjadi satu dalam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi perbedaan warna kulit, suku, ras, dan seterusnya. Bersekutu, bersatu di dalam satu Tuhan, itu Yesus Kristus. Satu iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dasar yang keenam, satu baptisan. Dalam gereja purba, baptisan itu biasanya adalah baptisan dewasa, karena mereka umumnya berasal dari dunia bukan Kristen. Jadi sebelum ada hal-hal yang lain, maka baptisan adalah pengakuan iman yang sifatnya bersifat umum. Dasar yang ketujuh, yang terakhir, satu Tuhan. Allah Bapa adalah Bapa dari semua, dan ungkapan itu mengandung kasih Allah. Inilah hal yang utama bagi orang Kristen, bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Di sini terkandung pengampunan dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa atas anak-anaknya, yakni semua orang Kristen yang percaya kepadanya di seluruh dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, panggilan gereja bertalian dengan keesaannya. Panggilan yang dijawab, diikuti dengan pertobatan dan penerimaan rencana Allah dalam kehidupan orang-orang percaya sehari-hari. Maka panggilan itu menjadi orang Kristen atau menjadi warga gereja adalah untuk bersatu secara bersama-sama. Bersatu secara bersama-sama mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan, satu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Sehingga kita harus memelihara kesatuan persatuan gereja di dalam dunia ini sepanjang gereja ada di dunia. Inilah pesan kepada kita, saudara-saudara sekalian, bagi orang Kristen yang sejati. Dia memelihara, mencintai dan memelihara kesatuan persatuan persekutuan di dalam nama Yesus Kristus. Prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang telah disampaikan ini menjadi pedoman bagi kita untuk menunaikan panggilan pengajaran dari khotbah firman Tuhan pada hari ini yang telah kita terima. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk mencintai persekutuan, bahwa dalam tubuh gereja-Mu tidak ada lagi perbedaan warna kulit, bahasa, latar belakang, dan sebagainya. Karena kami telah dipersatukan dalam Yesus Kristus. Karena itu ajarkanlah kami untuk mengabaikan egoisme, kepentingan kelompok dan pribadi kami, demi terciptanya kesatuan persekutuan yang sejati di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa agar kehidupan kami menuju hari esok penuh dengan pengharapan bahwa Engkau Tuhan dan Bapa kami akan memelihara kami dalam segala situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, tumbuhkan iman kami supaya berkenan di hadirat-Mu, sehingga buah-buah iman kami akan mencirikan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah sepanjang hidup kami Tuhan, dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.